Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya menyambut hari baru kita hari ini, Selasa tanggal berapa ini? 27 Oktober 2020 ya. Sekarang kita masuk pelajaran kita yang pertama, yaitu agama ya. Agama ini hanya mengulang kita di bab 7 karena sudah dicatat kemarin sudah 3 kali pertemuan kita menulis, dan hari ini anak-anak semua hanya mendengarkan kembali penjelasan Miss agar anak-anak bisa lebih paham ya. Oke, kita masuk ke materi kita, yaitu bab 7, flora dan fauna. Flora dan fauna sebagai berkat Allah. Nah, untuk ayat pendukungnya ada di sini ya, ada Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, Kejadian 2 ayat 14, Mazmur 8 ayat 7 sampai 10, Mazmur 104 ayat 16 sampai 17 ya. Oke, kita lanjut. Yang bagian A yaitu tentang flora ciptaan Tuhan. Allah memerintahkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara semua tumbuhan dan binatang ciptaannya. Ini tertulis dalam Kejadian 2 ayat 15 ya. Jadi itu hebatnya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia ya, yang paling mulia, makhluk sosial, makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan. Kemarin sudah pernah menjelaskan kenapa kita disebut sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena kita diciptakan, dicetak oleh Tuhan dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas kehidupan. Dan kita satu-satunya makhluk yang diberikan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia, serta kita mempunyai pikirannya. Itu yang membedakan kita dari ciptaan-ciptaan lainnya. Makanya kita diberi kuasa untuk mengusahakan dan memelihara semua tumbuhan dan binatang ciptaan Tuhan ya. Jadi kita berkuasa atas semua yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau anak-anak takut sama kecoa, itu berarti kamu gak percaya sama Tuhan ya kan. Antara kamu dan kecoa siapa yang lebih besar? Ayo coba pikirkan. Nah, makanya sekarang gak perlu takut, jangan takut ya, takutlah sama Tuhan. Ya, jangan pula dengan sengaja kamu gara-gara misalnya kan kata Miss Mian, kita gak perlu takut karena kita berkuasa nih. Kamu sengaja misalnya lihat ular, kamu gangguin, ya kamu diterkam lah. Di samping kita berkuasa dan kita dikasih Tuhan pikiran, maka kita harus bijak ya, bijak. Paham anak-anak? Oke, dalam Imamat 26 ayat 4 sampai 5 berbunyi, aku akan menurunkan hujan pada waktunya sehingga tanah memberi hasil dan pohon-pohon berbuah. Hasil tanahmu akan berlimpah-limpah sehingga bila sampai waktunya untuk memetik buah anggur, kamu masih memotong gandum. Dan bila sudah sampai waktunya untuk menanam gandum, kamu masih memetik buah anggur. Kamu akan mempunyai makanan yang cukup dan sejahtera di negerimu. Jadi kita gak perlu takut dalam hidup kita ini ya kan. Itu artinya Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Terus Miss, kenapa ada yang hidupnya berkelimpahan, ada yang susah, ada yang berkekurangan? Itu Tuhan ciptakan semuanya berbeda-beda, gak ada yang sama ya kan. Ada juga dari sisi fisik aja kita berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus ya kan. Jadi kehidupan itu pun seperti itu. Kenapa kita Tuhan berikan terkadang ujian atau cobaan? Kita sudah bekerja keras, tetapi masih seperti ini aja, mungkin gitu kata orang tua ya. Itu cara Tuhan bagi kita untuk tetap mendekatkan diri kepadanya, ya kan? Mendekatkan diri sama Tuhan. Kalau orang sudah semua segala yang kita inginkan itu gampang kita capai, itu bisa kita lupa sama Tuhan pencipta kita. Kita lupa bersyukur, kita merasa hebat karena semua yang kita mau selalu bisa kita lakukan. Jadi kita akan berpikir seolah-olah itu adalah kemampuan kita. Ya kan? Jadi
Itu kenapa Tuhan memberikan perbedaan, dan juga supaya kita bisa saling melengkapi, ya, saling melengkapi, saling bekerja sama. Kalau semuanya nanti cewek, bagaimana? Ya kan? Semuanya laki-laki, bagaimana? Semuanya kaya, nggak ada yang saling membutuhkan. Sementara kita makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain, ya kan? Makanya kita saling melengkapi, hidup kita ini saling melengkapi. Jadi nggak ada yang benar-benar sempurna. Ya, oke, kita lanjut. Yang ketiga, pada kenyataannya manusia seringkali mengabaikan firman Tuhan tersebut. Manusia memanfaatkan sumber alam sesuka hatinya sehingga lingkungan menjadi rusak. Nah, ini dia. Kita diberi kuasa untuk memelihara dan menguasai segala ciptaan Tuhan. Tetapi kita serakah, coba ya, rakus. Kita tidak pernah memanfaatkan alam ini sesuai kebutuhan kita, ya kan? Rakus, serakah, merasa hebat, jadi menggunakannya sesuka hati, sehingga mengakibatkan lingkungan kita rusak. Nah, apa contoh perbuatan kita yang sembarangan, yang sesuka hati? Kalau anak-anak sekalian itu yang suka memetikin tanaman, ya, menginjak-injak, buang sampah sembarangan, itu termasuk perilaku yang merusak lingkungan, perilaku yang sesuka hati, yang dapat merusak lingkungan. Ya, kemudian yang keempat, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Itu berarti Allah memperlengkapi manusia dengan pengetahuan, kemampuan dan kekuatan untuk memelihara serta melestarikan alam ciptaannya. Namun, coba ya, perhatikan. Namun ketamakan, kerakusan manusia merusak rancangan penciptaan Allah dan mendatangkan bencana. Ya. Jadi kerakusan kita, ketamakan kita, ya, kesombongan kita merusak lingkungan sehingga mendatangkan bencana bagi kita. Kalau bencana sudah datang, kita bilanglah Tuhan sudah meninggalkan kita, atau kita bilanglah Tuhan itu jahat, ya kan? Padahal perbuatan kita yang membuat kita menjadi celaka, ya. Maka dari itu, sebagai anak-anak muda, anak-anak penerus bangsa, ya, anak-anak yang masih belajar, masih kecil, dari sekarang belajarlah menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan sebagai anak, hal yang menunjukkan kamu sebagai anak yang bertanggung jawab, itu seperti tadi Miss bilang, jangan suka memetikin tanaman yang ada di mana kamu lihat. Kayak di sekolah biasanya kan gitu, kamu petikin bunganya, kamu sirakin sampahnya, kamu jajan, minum es, plastiknya kamu buang sembarangan. Jadi itu harus dirubah, ya. Jangan udah belajar, udah diingatkan, enggak juga berubah, ya. Buanglah kenakalanmu, kesombonganmu. Patuhlah terhadap perintah Tuhan, ya. Oke, kita lanjut. Yang bagian B, flora dalam Alkitab. Ada berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitar rumahmu. Nah, itu tadi, ya. Kalau fauna adalah hewan, kalau flora adalah tumbuhan. Udah pernah ini, ya. Ini memperdalam saja, ya. Nah, ada berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitar rumahmu. Ada yang menghasilkan buah, ada yang menghasilkan bunga, ada yang bisa dimanfaatkan daunnya sebagai sayuran. Tahukah kamu bahwa ada juga tumbuhan yang termasuk rempah-rempah? Iya, ini justru kekayaan kita yang membuat bangsa-bangsa lain datang menjajah kita, ya kan, rempah-rempah ini. Kalau anak-anak pernah nonton sejarah bangsa kita, ya, kenapa kita dijajah? Karena kita kaya dengan rempah-rempah. Jadi mereka ingin merebut rempah-rempah yang ada di negara kita yang banyak itu. Nah, Alkitab beberapa kali menyebutkan tumbuhan yang masuk dalam golongan rempah-rempah. Apa salah satunya? Yaitu kayu manis. Anak-anak kenal nggak kayu manis? Nah, kita lihat, ini dia kayu manis, ya. Ini kayu manis, ini bumbu dapur, ini digunakan bumbu dapur biasanya sama orang tua. Oke, kayu manis digunakan untuk membuat minyak urapan kudus. Nah, dalam Keluaran 30 ayat 23, coba anak-anak buka Alkitabnya nanti apa bunyinya. Dan mengharumkan tempat tidur, tertulis dalam Amsal 7 ayat 17. Jadi kalau kita lebih tahunya
kayu manis itu digunakan untuk bumbu dapur ya. Ternyata dalam Alkitab dijelaskan kayu manis itu digunakan untuk membuat minyak urapan kudus. Minyak urapan kudus ya, kemudian mengharumkan tempat tidur. Berarti bisa kita coba nanti nih, biar nggak cuman bumbu dapur aja ya kan, bumbu masakan. Bisa digunakan untuk membuat minyak urapan kudus, kemudian mengharumkan tempat tidur. Ada juga narwastu. Narwastu digunakan sebagai pengharum badan dengan mencurahkannya di rambut. Ini dia narwastu ya, yang ini seperti bawang dia, seperti apa ini? Ya, kemudian apa tadi gunanya? Pengharum badan dengan mencurahkannya ke rambut. Nah ini narwastu ini Maria pernah menuangkan minyak narwastu ini ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Seluruh rumah itu menjadi sangat harum karena minyak wangi itu tertulis dalam Yohanes 12. Jadi ketika perempuan itu ya, ingat cerita itu ya, perempuan sundal ya, perempuan kotor itu yang datang meminyaki Tuhan Yesus ya, dengan minyak narwastu ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya pada waktu Yesus dan murid-muridnya memasuki Yerusalem, Yesus merasa lapar. Kemudian dia mendekati sebuah pohon ara yang tumbuh di tepi jalan. Namun pohon itu ternyata tidak berbuah sehingga Tuhan Yesus mengutuknya sehingga menjadi pohon yang kering. Ini dia pohon ara. Jadi sesungguhnya kan pohon ara itu pohon yang berbuah, lebat buahnya sebenarnya. Tapi pada saat Tuhan Yesus pergi membutuhkannya itu ya, dia lapar, dia mendekati, ternyata dia nggak tumbuh. Jadi langsung Tuhan kutuk dia sehingga menjadi kering layu dia ya kan. Seperti itu juga kehidupan kita, kata Tuhan, diibaratkan dengan itu. Jika kita tidak berbuah, maka Tuhan akan menghukum kita. Buah kita bukan buah makanan seperti ini. Buah kita adalah perbuatan kita. Ya, perbuatan kita yang sesuai dengan perintah Tuhan, itu buah manusia. Jangan bilang, emang kita berbuah ya Miss? Berbuah kita, tapi bukan buah untuk dimakan seperti pohon ara ini yang sebelumnya banyak buahnya itu. Kita berbuah. Buah kita adalah perbuatan kita. Perbuatan kita, perbuatan baik kita terhadap sesama. Suka berbagi, suka menolong, itu adalah buah kita. Menunjukkan kasih Tuhan bagi kita, menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Itu buah kita. Jadi jangan tanya kita berbuah atau enggak ya kan. Kemudian ada mur dan kemenyan, adalah jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat. Kedua tumbuhan ini dipersembahkan orang Majus saat Yesus lahir. Ada apa ini tadi? Mur. Ini mur dan apa ini? Kemenyan. Mur dan kemenyan ya. Ada mur dan kemenyan digunakan, dipersembahkan orang Majus saat Yesus lahir. Ya, kemudian Alkitab mencatat banyak tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur atas semua tumbuhan yang Tuhan ciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah itu ya, salah satu buah kita itu juga bisa dilihat dari cara kita bersyukur ya kan. Kita bersyukur itu bukan dengan mengucapkannya doang. Jadi jangan salah anak-anak ya. Bersyukur bukan cuman terima kasih Tuhan, enggak, bersyukur itu bisa kita tunjukkan lewat perbuatan kita. Ya. Perbuatan kita yang baik dengan kamu mematuhi orang tuamu, mendengarkan nasihatnya. Kemudian apalagi saat ini kita kan belajar online nih. Kebanyakan kamu diajarin sama orang tua. Kamu dengarkan perintah orang tuamu, kamu ikuti apa yang disuruhnya, jangan melawan-melawan. Itu adalah buahmu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang bagian C, fauna ciptaan Tuhan. Fauna, apa itu fauna? Fauna adalah hewan, flora tumbuhan, fauna hewan, flora dan fauna. Ya kan? Sering dengar kan? Apakah kamu punya binatang peliharaan di rumah? Ada ya, kemarin Miss tanyain waktu kita sekolah di kelas 2, rata-rata punya peliharaan, ada burung, ada hewan, ada anjing, ada ayam, ada kelinci, ya kan? Ada kucing. Nah, kamu dapat melaksanakan perintah Allah dengan merawat binatang ciptaannya dengan cara yaitu kita melakukan perintah Allah dengan merawat
ciptaannya, merawat binatang ciptaannya dengan cara yang pertama yaitu membersihkan kandang. Membersihkan kandang ini ya. Pernah kita belajar di bahasa Indonesia ini. Cara memelihara hewan yang baik. Membersihkan kandangnya, kemudian yang kedua memberikan makan secara teratur, yang ketiga memberi binatang yang membantu pekerjaan manusia waktu beristirahat. Ada ya, seperti kuda yang menarik delman yang menarik manusia, kuda yang membawa beban berat, kasih waktu untuk istirahat. Itu cara kita memelihara dia dengan baik ya. Kemudian hewan ini perlu beristirahat, itu terdapat dalam Alkitab juga ya, perintah Tuhan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau hewanmu. Jadi semua ya, bukan hanya manusia yang beristirahat pada hari yang ketujuh. Semua hewan kita juga jangan kita ini ya. Tapi itu zaman dulu sih ya. Sekarang apalagi anak-anak sekarang mana kenal kayak kerbau digunakan dulu untuk membajak sawah ya. Jadi kasih waktu untuk istirahat, jangan dibalap terus, kasihan dia, ya kan? Oke, kita lanjut yang bagian D, fauna dalam Alkitab. Pada hari kelima Tuhan menciptakan semua binatang, iya kan? Hari-hari penciptaannya ada yang hidup di dalam air, di udara, dan juga di daratan. Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden untuk memelihara taman itu. Tuhan membawa seluruh binatang dan burung-burung. Adam menamai burung itu. Luar biasa ya, si Adam dan si Hawa ini ya, manusia ciptaan Tuhan yang pertama ya. Ya kan? Mereka diberi kuasa untuk memelihara semua yang ada di Taman Eden, menikmati. Kemudian menamai burung-burung itu. Jadi ada nama-nama burung itu, berarti yang memberi namanya itu adalah si Adam ya kan. Enak dia ya sebagai manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Tapi akhirnya gimana? Tahu ceritanya ya? Akhirnya dia hubungannya jauh dengan Tuhan karena keserakahannya. Kembali karena keserakahannya, kerakusannya, ketamakannya. Iya kan? Itu keturunan itu sebenarnya yang masuk ke kita. Dosa turunan itu ya kan, rakus, serakah, sombong, egois. Kalau dia nggak sombong, dia pasti patuh sama perintah Tuhan. Udah disuruh jangan makan, ya ingat jangan makan. Hanya dengan godaan iblis, godaan ular langsung tergoda, ya kan? Kemudian Tuhan berkuasa atas semua jenis binatang. Pada saat kekeringan melanda Israel, Tuhan menyuruh Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak pun membawakannya roti dan daging tiap hari, tiap pagi dan siang. Bayangkan ya kekuasaan Tuhan yang luar biasa ya. Israel waktu itu kekeringan, Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit ya. Kemudian bayangkan ya, burung-burung gagak membawa makanan, roti dan minuman kepada bangsa Israel waktu itu. Coba bayangkan luar biasanya kuasa Tuhan itu ya. Bayangkan burung-burung pun digunakan Tuhan untuk membantu kita, dipakai Tuhan untuk membantu manusia, ya kan? Kemudian ada lagi, Tuhan juga memberi makanan berupa burung puyuh kepada bangsa Israel saat mereka berada di padang gurun. Makanan berupa daging ini dimakan pada malam hari, sedangkan pada siang hari ya, Tuhan mengirimkan manna, ya kan? Bayangkan Tuhan mengirimkan burung-burung puyuh sebagai makanan bagi manusia. Tuhan begitu peduli dengan kehidupan manusia. Tapi sayangnya manusia tidak peduli dengan perintah Tuhan. Nah, untuk itu kita sebagai generasi muda, anak-anak kami yang kami ini didik hari ini ya, yang kami ajarin hari ini, yang kami kasihi, sebagai anak yang masih kecil, kamu harus menanamkan segala kebaikan dalam dirimu. Ya, jangan keraskan hatimu. Ya. Kemudian pada zaman Nuh, Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera. Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ketika air bah datang, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya masuk membawa sepasang dari semua jenis binatang itu. Masuk ke dalam perahu itu dan membawa sepasang dari semua jenis itu. Tahu ya ceritanya ini ya. Nah, Tuhan menjaga kelangsungan ciptaannya. Tuhan peduli kepada ciptaannya. Ya, jadi tugas kita anak-anak sekalian, anak-anak kami, ya walaupun masih kecil, belajarlah menjadi anak-anak yang bertanggung jawab
yang berbuah dan suka bersyukur. Ya, demikian pelajaran kita. Jaga dan pelihara semua ciptaan Tuhan, jangan merusak, ya. Itu juga untuk kita. Kalau kita merusaknya, kita juga yang kena bencana. Jadi anak-anak, walaupun masih kecil, jika kamu lihat orang tuamu sembarangan juga menebangi pohon, sembarangan membuang sampah, kamu boleh menegur dengan baik. Jangan permalukan ya. Tegur, "Ipa, nggak boleh lu." Gitu ya. Itu merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan ya. Sekian pelajaran kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.